dengan materi yaitu cegah, tangkal, dan waspada narkoba. Ya. Tentunya saya akan memperkenalkan diri dulu, walaupun di sini sudah ada nama jelas yaitu AKBP Anna Maria Renawati SHMH, kemudian saya Kasat Bimas Polrestabes Semarang. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu mau mengundang kita dari Satbimas Polrestabes Semarang. Tentunya ini mungkin bisa berkelanjutan, tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, namun bisa kepada murid-murid, ya. Bukan hanya untuk masalah narkoba juga, namun bisa untuk kenakalan remaja yang lainnya. Karena saat ini Bapak Ibu semua juga tahu berita di Semarang bahwa banyak gangster, banyak kenakalan remaja, dan tadi pagi saya juga memberikan penyuluhan kepada anak-anak di SMK 10 yang dimana ada salah satu anaknya menjadi korban pembunuhan. Jadi itu sebenarnya duel antara SMP 10, anak SMP 10 dengan SMP 4, dan itu memang sudah kencang. Jadi awalnya itu sudah jabri-jabrinan, ayo ketemu di mana gitu, seperti tantang-tantangan. Ya seperti itu, kemudian sampai terjadi pembunuhan itu. Walaupun mereka, ya saya tidak tahu ya anak-anak itu kok bisa seperti itu. Makanya memang Bapak Ibu semuanya, walaupun di sekolah SMP maupun SMA ini anak-anaknya lebih tertib dibandingkan dengan anak-anak SMK. Kalau anak SMK itu memang banyak anak-anak yang nakal. Jadi kejadian-kejadian gangster yang lainnya itu sepertinya banyaknya anak SMK. Dan moga-moga di SMP dan SMA II ini satu yayasan ya. Moga-moga tidak ada lahir anak-anak yang seperti itu. Jadi kapan-kapan mungkin monggo Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah mau mengundang kita untuk penyuluhan untuk anak-anaknya tentang kenakalan remaja dan lain-lain, kita siap pada intinya. Kita lanjut ya. Jadi determinan kesehatan ya. Jadi mulai dari kita sehat dalam perspektif kualitas SDM Undang-Undang 36 tentang kesehatan. Jadi kita harus bebas dari kecacatan fisik dan mental dan sosial, kemudian tidak ada gejala dan tanda penyakit, bugar untuk melakukan aktivitas sesuai kelompok usia, produktif secara ekonomi dan sosial. Ketika kita sehat, tentunya kita bisa produktif secara ekonomi dan secara sosial. Coba kalau Bapak Ibu semua di sini ada yang sakit, nggak terkena narkoba ya, hanya sakit saja, pasti sudah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tidak bisa produktif dalam bekerja. Nah, ketika kita sehat bebas dari segala penyakit dan bebas dari narkoba dan sebagainya, tentunya kita bisa semuanya Bapak Ibu bisa menjalankan tugasnya sebagai guru dengan baik. Dan Bapak Ibu di sini semua adalah contoh daripada anak didik. Otomatis kalau ada gurunya yang berbuat tidak baik, entah itu narkoba ataupun perbuatan yang lain yang tidak baik, akhirnya akan menjadi contoh. Nah, kita biasa mengingatkan anak-anak ya, misalnya, ayo anak-anak jangan seperti ini, jangan seperti ini. Tapi ternyata ada Bapak Ibu guru yang melakukan hal itu yang salah. Tentunya anak-anak itu sekarang mau protes, bisa protes. Jadi kalau dulu kita punya anak itu pasti tidak berani protes ya terhadap orang tua. Dulu waktu kecil zaman saya itu kayaknya tidak berani protes, kita diajar, diapakan diam aja gitu. Kalau kita salah, dijewer, disabet itu sama orang tua kita diam. Tapi kalau sekarang coba anak-anak digitukan pasti udah melawan ya. Kalau orang tuanya misalnya mengingatkan, ayo sholat, Bapak Ibu guru mengingatkan pada muridnya, ayo anak-anak pada sholat misalnya. Tapi Bapak Ibu sendiri tidak sholat, pasti akan protes. Oh Bapak Ibu guru aja nggak sholat, kok nyuruh kita sholat, pasti berani seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin diam, tapi kalau sekarang ini ketika kita menjadi contoh bagi anak-anak, ya kita sendiri harus bisa memberikan contoh yang baik gitu. Jadi ini penyalahgunaan narkoba menyebabkan menurunnya kesadaran, menghilangkan nyeri, menimbulkan ketergantungan, berperan besar dan menentukan kualitas SDM. Jadi orang pakai narkoba itu pertama mesti kecanduan. Kita bisa lihat di televisi ya. Itu sekarang artis yang sedang ketangkap lagi siapa kira-kira Pak Ibu?
setarakan. Ya ini dia itu sudah memakai berkali-kali dan itu tidak ada kapoknya. Akhirnya ya tertangkap lagi. Iya, karena orang yang sudah memakai narkoba itu untuk melepaskan itu sangat sulit sekali. Jadi kalau tidak ada niat yang betul-betul dan tidak ada orang di sampingnya ataupun di sekitarnya yang benar-benar membimbing dia untuk insaf untuk memakai jangan memakai lagi itu sangat sulit untuk dia itu betul-betul tidak memakai. Ya. Kebanyakan nanti ada orang di dekatnya dia ataupun temannya lama ngajak pakai lagi, pasti akan terjadi pakai lagi. Jadi memang menyebabkan kecanduan. Kemudian kita lihat di sini visi RPJMN 2025 yaitu pemerintahan Bapak Prabowo bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ya cita-cita yang mulia ya tentunya. Dan di dalam 8 misi Astacita ini yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Nah, ini yang ketujuh Astacita ini, korupsi dan narkoba. Jadi sebenarnya kenapa sih orang korupsi? Kenapa sih orang memakai narkoba? Jadi sebenarnya yang ditanamkan kepada anak-anak itu adalah satu, mulai dari awal anak kita itu dari lahir, dari kecil itu 1 tahun, 2 tahun sampai balita ini, itu sebenarnya tanaman adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah modal penting agar nanti di kemudian hari ketika dia dewasa, ketika dia sudah bekerja itu tidak melakukan perbuatan korupsi. Tapi untuk mencari orang yang jujur itu memang susah. Ya. Kita pun mungkin tidak bisa jujur-jujur banget lah, ya. Tapi ibarat orang berkata ngono ya ngono nek ojo ngono. Ya. Jadi kalau kita di kepolisian ini, kalau tempat saya untuk korupsi itu nggak ada yang dikorupsi karena memang anggarannya sudah jelas dan itu juga harus sampai ke anggota yang melaksanakan. Dan gitu. Jadi ketika dikorupsi pasti mencuat. Contoh teman saya satu leteng, dia jadi Kapolres di Ambon. Nah, itu depan satu leteng perwira. Dia korupsi dana untuk pemilu. Akhirnya, saya kira Mbak Bu semua tahu ya. Akhirnya mencuat dan akhirnya harus dicopot. Karena apa? Anggota sekarang juga pintar-pintar, juga berani ngomong. Ketika kita korupsi, ya sudah, dia akan ngomong, akan membuat surat kaleng. Kalau tidak berani ngomong, membuat surat kaleng. Apalagi sekarang dengan adanya HP Smart, semuanya bisa langsung diviralkan. Nah, ketika diviralkan, ya sudah habis pasti kita. Kejadian yang terjadi pada Bapak Kapolres Tabes yang dulu, Bapak Irwan, mungkin Bapak Ibu semua tahu kenapa beliau, walaupun beliau memang sudah waktunya pindah karena sudah lama. Namun kan beliau pindah ini kan sebenarnya untuk mencari bintang. Tapi kenapa beliau saat ini pindahnya itu, ya ada sesuatu. Kenapa beliau harus pindahnya di Lemdik dan tidak mendapatkan job bintang? Ya karena beliau mungkin salah omong kan gitu. Makanya sekarang ini kan mulutmu harimau. Ketika kita berbicara di mana saja harus hati-hati. Bicara person per person aja kita harus hati-hati juga. Karena apa? Orang yang kita ajak bicara, ketika dia tidak terima bisa dia melaporkan. Jadi itu yang harus kita jaga. Dan kita harus jaga juga tangan kita. Karena tangan kita ini sekarang seperti suara kita. Jadi apa yang di dalam HP ketika kita memposting, kemudian kita mengetik apapun di situ, kita menanggapi dari YouTube atau IG atau apapun, ketika tanggapannya mungkin membuat fitnah atau yang dapat